Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzadul Ibad dengan NRP 5012221004 dari Departemen Teknik Sipil, dan saya berasal dari Gresik. Gresik itu kota seperti apa? Mari kita lihat video setelah ini. Gresik, sebuah kota industri dan santri di pesisir utara Jawa Timur, bukan hanya dikenal karena pabrik semen dan pelabuhannya, tetapi juga karena kekayaan nilai-nilai sosial yang masih hidup di tengah masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Gresik menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah, yang mana tetap terjaga di tengah modernisasi. Melalui observasi dan analisis di lapangan, kita akan melihat bagaimana etika Pancasila benar-benar diterapkan, sekaligus tantangan yang harus dihadapi untuk menjaga nilai luhur bangsa ini tetap relevan di era sekarang. Video tadi merupakan gambaran umum dari Kota Gresik. Di sini saya akan menjelaskan hasil artikel ilmiah saya mengenai analisis observasi etika nilai Pancasila di Kota Gresik. Yang mana yang pertama dibahas yaitu pendahuluan. Berikut merupakan pendahuluan dari artikel ilmiah saya. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa harus tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kabupaten Gresik dipilih sebagai studi kasus karena keberagaman budayanya, perkembangan industri, dan identitas religiusnya yang kuat, yang mana menjadikannya contoh ideal untuk mengamati praktik nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengobservasi sejauh mana nilai Pancasila diimplementasikan di Gresik. Yang kedua, memberikan rekomendasi untuk penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila. Metode yang digunakan adalah observasi langsung, kuesioner, dan wawancara dengan beberapa warga dan mahasiswa dari Gresik. Penelitian ini penting karena hasilnya dapat menjadi panduan untuk strategi pendidikan Pancasila yang lebih aplikatif, tidak hanya di ruang kelas, tapi juga dalam praktik nyata masyarakat. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Berikut merupakan tinjauan pustaka artikel ilmiah saya. Di sini saya memilih 3 tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem nilai. Menurut Kailan tahun 2013, Pancasila bukan hanya norma teoritis, tapi panduan perilaku dan masyarakat, yang dicontohkan seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Yang ketiganya merupakan adalah wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu pendidikan Pancasila yang konseptual. Menurut Kemendikbud tahun 2021 menekankan pentingnya pendidikan karakter melalui praktek langsung, bukan hanya hafalan. Selanjutnya dari Wahyudi tahun 2020 menambahkan bahwa keberhasilan Pancasila tergantung pada kearifan lokal. Kemudian yang ketiga yaitu peran media dan generasi muda. Menurut Santosa tahun 2021 menyoroti perlunya integrasi Pancasila dengan media digital untuk menjaga generasi muda. Selanjutnya menurut Nur Hadi dan Susrisno tahun 2022 menemukan perbedaan pola penerapan Pancasila di desa dan penerapan Pancasila di kota. Selanjutnya yaitu metodologi. Berikut merupakan metodologi dari artikel ilmiah saya. Metodologi dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengamati praktik Pancasila di Gresik secara nyata, yang mana menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu menggunakan Google Form dengan 30 responden warga Gresik dari berbagai usia dan profesi. Yang kedua yaitu observasi langsung di Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, dan sumber data sekunder yaitu literatur tentang Pancasila dan dokumen kebijakan terkait. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut merupakan
hasil dan pembahasan artikel ilmiah saya. Poin pertama yaitu nilai Pancasila yang kuat di masyarakat Gresik. Ada toleransi antar agama, 80% warga menghormati perbedaan agama. Kemudian yang selanjutnya yaitu gotong royong, 90% warga aktif bantu tetangga saat musibah. Kemudian kerukunan sosial, 87% hidup rukun meski beda suku atau agama. Poin yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi. Yang pertama, partisipasi publik. 60% warga merasa suara tak didengar dalam musyawarah RT atau RW. Kemudian kesenjangan sosial. 25% laporkan kesenjangan ekonomi mencolok. 30% nilai bantuan pemerintah tidak merata. Poin yang ketiga yaitu rekomendasi dari masyarakat. Ada yang pertama yaitu pendidikan praktis, yang mana mengajarkan Pancasila lewat kegiatan nyata, bukan hanya teori. Kemudian adanya sosialisasi digital, yaitu memanfaatkan media sosial untuk edukasi generasi muda. Kemudian yang terakhir yaitu keteladanan pemimpin, yang mana figur publik harus menjadi contoh konkret dalam menanamkan nilai Pancasila secara langsung. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berikut merupakan kesimpulan dari artikel ilmiah saya. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan tadi, nilai Pancasila masih kuat di masyarakat Gresik, tetapi ada tantangan yang serius. Nilai-nilai Pancasila yang berhasil yaitu gotong royong, toleransi, dan kerukunan sosial masih hidup, yaitu dengan 90% warga saling bantu, 97% lindungi rumah ibadah. Kemudian tradisi lokal menjadi perekat masyarakat. Kemudian tantangan besarnya yaitu yang pertama, suara rakyat kurang didengar, sebanyak 60% warga tak dilibatkan dalam keputusan. Kemudian kesenjangan ekonomi dan distribusi bantuan tidak merata. Kemudian generasi muda mulai jauh dari nilai gotong royong. Kemudian solusi nyata, yang pertama pendidikan Pancasila praktis, yaitu learning by doing. Kemudian yang kedua yaitu melibatkan remaja dalam bermusyawarah. Kemudian yang ketiga yaitu memanfaatkan media sosial untuk kampanye kreatif untuk menanamkan nilai Pancasila. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah penjelasan saya mengenai hasil analisis observasi etika nilai-nilai Pancasila di Kota Gresik. Setelah ini akan saya tampilkan dokumen artikel ilmiah mengenai analisis observasi etika nilai-nilai Pancasila di Kota Gresik. Dan berikut visualisasi dokumen tersebut.